pernah lah Pak. Ya rasanya pasti senang. Pernah pacaran. Rasanya itu ya seru, soalnya kayak ngerasa dunia itu seakan-akan cuma milik berdua gitu. Iya, pernah pacaran, pernah. Rasanya gimana ya? Seru aja sih, karena lu ada orang yang bisa nemenin lu apa-apa berdua. Overall sih kalau lagi pacaran pasti senang gak sih? Gitu sih dari gue. Pernah dong, yang pastinya ya nggak bisa dideskripsikan deh rasanya. Ya pernah, kalau itu pernah. Rasanya ada happy-nya, ada keselnya, ada sedihnya, macem-macem deh. Namanya juga hubungan kan. Pernah. Rasanya ya mantep lah. Kalau deketnya sih lama ya, tapi kalau hubungannya nggak lama. Nggak lama deh pokoknya. Yang sekarang baru 3 bulan. Waktu itu pas SMA sekitar 6 bulan deh, 6 bulanan. Macam-macam sih, kan nggak cuman sekali. Tapi yang paling lama, yang paling terakhir tuh yang terakhir, yang paling lama tuh yang terakhir itu 3 tahun gitu. Tergantung sih mau yang mana. Kalau ada yang paling sebentar tuh sebulan. Terus yang paling lama tuh 11 sampai setahun lah, hampir setahun gitu. Ada beberapa kali sih. Jadi mau yang mana nih? Mau yang paling lama atau yang paling sebentar? Paling lama sih 3 tahunan. Berapa lamanya sebenarnya tergantung sih yang mana orangnya. Pernah cuma 2 minggu doang, pernah sampai 8 bulan. Itu yang paling lama sih. Sehat sih, nggak yang gimana kayak toxic relationship gitu, nggak. Ya biasa-biasa aja. Ya paling saling jaga, nggak terlalu ngekang juga kan. Biasa aja sih. Buat yang terakhir, kalau ditanya sehat apa nggak sehat, menurut aku sempet ada suasana sehat. Terus terakhir sebelum kita memutuskan untuk break up, itu emang nggak sehat sih. Kenapa nggak sehat? Karena di situ kita mementingkan ego masing-masing. Kita kayak udah nggak peduli tentang perasaan lawan, sehingga kita kayak berusaha buat aku nih yang paling penting kayak gitu. Dan akhirnya komunikasinya jadi terhenti, dan akhirnya udah deh nggak bisa dilanjutin buat seterusnya. Toxic buat banyak orang definisinya beda-beda ya. Kalau menurut gue tuh dimana kalian tuh hubungan tuh cuma omongan doang gitu, nggak cuma kayak omongan, nggak ada action. Terus satu lagi tuh nggak bisa nge-build trust satu sama lain. Jadi selalu ada trust issue, itu bikin toxic sih. Itu sih yang hubungan gue sama TTM tuh paling toxic, tapi paling seru juga. Yang terakhir ya. Yang terakhir bisa dibilang lumayan toksik. Apalagi menjelang akhir-akhir tuh kayak toksik banget, karena gue nggak lihat masa depan di dia gitu loh. Kayak gue mempertahankan cuma buat apa ya, kasarannya karena gue udah publikasi nih ke orang-orang, apalagi di sosmed. Kayak gak enak aja gitu kalau udahin. Tapi sebenarnya yang kayak gue nggak ngerasa dia punya masa depan sama gue sih gitu. Tapi gue kayak maksa buat bertahan. Oke, kalau menurut aku sehat sih ya, karena nggak terlalu protektif, nggak terlalu ngelarang-larang, terus cukup ngebebasin kita sih, mau ngapain aja boleh asalkan nggak aneh-aneh. Sebenarnya kalau sehat itu tergantung perspektif masing-masing sih, karena kan kalau bagi aku hubungan itu bisa sehat kalau misalnya bisa menurunkan ego masing-masing. Jadi kalau ketika kita sudah sibuk sendiri, itu menurut aku sudah mulai nggak sehat gitu. Cuman kalau pernah sehat atau tidak sehatnya, ya pernah dua-duanya sih, pernah ada di fase itu juga gitu. Ya sehat lah, sehat banget hubungannya. Soalnya gak ada yang bikin toksik.
gak sampai yang bucin banget atau gimana banget gitu, jadi ya sehat hubungannya. Untungnya belum pernah sih. Jadi nggak pernah yang ngalamin yang namanya refleks itu. Kayak gitu. Kalau red flags kayaknya selama hubungan nggak ada ya, karena ya nggak sampai selama itu buat punya masalah. Tapi kalau yang merugikan nggak ada sih. Move on, udah move on, udah banget malah. Sejauh itu sih kalau dulu sih nggak ada ya, nggak ada, biasa-biasa aja, nggak ada yang ada tanda-tanda atau gimana gitu. Oke, kalau red flags itu sendiri sih kayaknya ada, cuma nggak terlalu kelihatan gitu sih. Sama pacar gue sekarang sih gimana ya ngejelasin ya, karena gue ada trust issue aja gitu sama orang, karena pernah sih kemakan omongan cewek, gue kemakan terus dari situ ya gue nggak bisa gampang percaya sama orang lagi sih. Jadi makanya agak paranoid sedikit sih kalau red flags. Gue kadang-kadang lihat pintar-pintar lihat aja sih, ini red flags beneran kah atau emang ininya gue gitu. Pernah sih terakhir waktu SMA, waktu kelas 1 sudah jalan. Sebenarnya aku kira bakal berlangsung lama, ternyata tidak bisa karena gimana ya, pokoknya dia sudah mulai nggak kayak dulu lagi. Karena kan waktu itu sudah lama banget ya, jadi aku kurang ingat juga. Kalau refleks atau tanda-tanda gitu kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada dah, atau akunya yang nggak peka. Soalnya katanya aku nggak peka, tapi kayaknya nggak ada dah. Yang selama ini aku rasain sih kayaknya nggak ada. Jarang berantem sih, tapi ada satu hal pas itu berantem karena gue ghosting gitu. Nggak lama sih, kayak ghostingnya dari malam sampai siang ya. Gue ngetes aja sih itu ghosting, dia kayak ngetes ini beneran gak si pacar gue masih serius nggak sih sama gue pengen lihat ada tendensi dia buat nge-cheat nggak sama gue. Jadi gitu sih, abis itu baikan aja sih. Berantem pasti pernah ya, tapi kebanyakan untuk nyelesain masalahnya atau baikan tuh lebih kayak dia sih yang ngalah, karena gue yang tipikal keras banget. Cuma mungkin ada titik dimana dia juga udah capek, gue juga udah capek, jadi ya udah sama-sama udah nggak ada jalan keluar, jadi udahin aja sih gitu. Kayak menurut gue jangan sampai ambil waktu untuk break, itu nggak baik banget, jangan. Kalau berantem pasti pernah lah ya, masa nggak pernah. Itu yang namanya dinamika sebuah hubungan, pasti ada berantemnya. Tapi cara nyelesainnya gimana? Ya diomongin sih, kunci utamanya komunikasi kalau buat aku. Jadi segala sesuatu harus diomongin, nggak boleh malah diem-dieman gitu. Sebenarnya kalau berantem itu pernah, tapi sampai dalam fase memperbaiki belum gitu. Jadi ya harapannya nanti semoga ke depan bisa nemu lebih baik aja. Kalau berantem kayaknya nggak pernah deh. Iya, nggak pernah. Adem ayem aja gitu ya hubungannya. Beneran nih, adem ayem, lurus, tentram, damai. Pastinya pernah dong ya, karena beberapa hal. Cuman kalau aku pribadi sih nggak terlalu lama, paling ya kemarinnya berantem, besoknya udah baikan lagi. Terus caranya ya ajak jalan, samperin gitu, ngomongin. Itu aja sih. Berantem pernah, cuman kita termasuk yang jarang banget berantem. Mungkin itu juga ya yang bikin gak sehat, karena kita kayak hampir nggak pernah berantem, dan berantem cuman gara-gara kalau emang itu benar-benar penting dan cepet baikannya. Kayak ya udah langsung ngomong aja kalau misalnya lagi kesel atau gara-gara apa gitu, cepet sih langsung baikan aja, nggak yang marahan sampai teriak-teriak atau menghakimi satu sama lain. Kayaknya enggak dah, cuman hal-hal simple. Menurut gue sih bisa, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing dari orang berdua ini. Kalian ini nggak sih punya mindset nggak untuk
bilang past is the past gitu. Jadi yang udah terjadi sebelumnya ya udah biarin aja, nggak usah dilihat-lihat balik lagi kalau misalnya kalian pengen temenan gitu. Tapi baik lagi sih ke kalian, ada yang nggak kuat, mungkin ada yang masih keinget-inget memori, ya pasti sih keinget-inget gitu memori-memori yang senang. Tapi ya bisa kalau kalian berdua mau, dan gue saranin sih buat bilang. Gue sih bisa banget ya, abis putus terus jadi teman baik atau masih deket. Ya as long as putusnya tuh baik-baik, gak ada masalah apa-apa, ya udah, kenapa harus bermusuhan gitu loh. Kan lebih baik kalau berteman, punya relasi gitu. Siapa tahu mantan jadi orang yang berguna di masa depan, kan gak tahu ya. Jadi ya bisa banget. Soalnya dulu gue juga gitu, masih temenan baik. Walaupun habis itu lost kontak karena waktu. Kalau menurutku memang nggak bisa sih, karena pas ngeliat aja itu pasti ingatnya yang lalu-lalu. Jadi kalau misalnya ingin memulai lagi itu bakal susah sih, apalagi cuma temenan aja. Karena memang dari masa kita ya sudah dilihat sebagai hal yang lebih dari teman. Jadi kalau menurut aku kurang bisa. Karena memang dari pengalaman aku, kalau memang misalnya udahan ya udah, kita jalan masing-masing gitu. Mungkin pernah jalin ngomong lagi, tapi sudah tidak seintens yang dulu dan tidak sejarak. Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi kalau buat aku pribadi aku belum bisa ngelakuin itu. Karena susah sih ya buat ngelakuin itu kalau buat aku. Bisa, karena berdasarkan pengalaman emang bisa. Karena gimana ya, kita tuh cuma butuh waktu buat healing dan nerima, kayak emang semua bakal kembali seperti semua. Kayak misalnya sebelumnya temenan, terus abis itu punya hubungan, terus masalah, putus, ya times heal. Kayak waktu sih yang bakal nyelesain semuanya, tapi pasti bisa kok. Menurut aku bisa sih. Kalau kayak gitu tuh menurut aku tergantung ke, ya bisa ke salah satu pribadi ataupun harus ke kedua pribadinya. Kalau memang salah satunya bisa kayak ngebangun relationship yang baik lagi, biarpun sebagai teman doang, ya bisa pastinya. Sekarang sesuai pengalamanku juga, aku bisa berhubungan baik kembali kok dengan mantan. Ya kalau udah putus aja sih, nggak harus maksain semuanya berjalan dengan baik, karena semuanya pasti butuh self healing masing-masing dan waktunya nggak sama buat tiap pasangan kan. Jadi nggak apa-apa, dijalanin aja meskipun mungkin agak renggang gitu, tapi setidaknya berusaha untuk tetap menjalin hubungan yang baik sih. Tapi kalau ditanya masih bisa temenan, bisa banget. Friendzone, kakak di zone nggak pernah sih. Gue sebenarnya nggak pernah sih, hampir terjerumus pernah dari di situ, dan gue langsung itu aja sih, kayak ngejauhin diri pelan-pelan. Tapi ya tetap jaga komunikasi kayak teman. Jadi pintar-pintar dari kalian aja sih ngelihat gimana caranya ini bakal friendzone atau enggak gitu. Untungnya nggak pernah. Sebenarnya kalau itu pasti pernah. Terakhir waktu itu sudah lama banget sih, sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi aku pernah punya perasaan gitu sama teman satu sekolah gitu kan. Cuman kita ada di satu circle yang sama, jadi kalau misalnya aku nyatain takutnya dia bisa berubah gitu kan. Jadi kayaknya lebih baik kita tetap temenan sampai ada lampu hijau dari dia. Tapi ternyata waktu lulus dia sudah sama yang lain, jadi mau nggak mau ya aku harus ikhlas gitu. Belum pernah. Pernah. Rasanya ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ya udah pasrah aja. Kalau friendzone nggak pernah. Kakak ade zone kayaknya pernah, tapi bukan gue sih korbannya. Kayak gue pelakunya deh, parah banget ya. Gak nyadarnya baru belakangan. Jadi ya udah ya. Friendzone nggak pernah.
soalnya kayak udah tahu aja tanda-tandanya kalau bakal cuma jadi friendzone. Jadi kayak buat apa dilanjutin, buat apa ngarepin sama orang yang salah. Setahun setengah waktu itu, lama banget. Kakak adik zone kayaknya hampir setahun, tapi nggak nyampe setahun deh. Ya itu pas gue kelas 11 sampai mau naik kelas 12, tapi nggak nyampe setahun sih. 10 bulan. Kalau confess pernah dong, dan untuk hubungannya sekarang malah better dari sebelum-sebelumnya lah. Aku sama dia jadi sahabatan gitu sampai sekarang, nggak ada canggung-canggungnya. Nggak pernah confess karena akhirnya ketahuan sendiri, kayak gara-gara temen-temen ngobrol sana sini gitu. Kalau kenapanya emang nggak bisa deh kayaknya, kayak gue suka mau kayak nggak bisa. Kalau yang dulu-dulu sih nggak pernah dikonfes ya, tapi kalau yang terakhir itu dikonfes. Alasannya kenapa nggak dikonfes ya nggak ada alasannya sih, nggak tahu kenapa. Aku nggak pernah confess perasaan sih, soalnya aku nggak pernah menjadi orang yang suka duluan. Jadi pasti ada yang suka duluan sama aku, terus melakukan pendekatan, baru aku notice dan ngerasa suka sama orang itu. Jadi nggak tahu, aku nggak pernah aja suka duluan, terus aku nggak pernah confess perasaan aku deh. Jadi aku selalu kayak nunggu ada orang yang datang approach duluan, baru deh tertarik untuk menjalani suatu relationship. Ya pasti confess sih. Dan sebenarnya waktu confess itu jawabannya tidak enak sih sebenarnya. Kita masih bisa apa ya istilahnya, dekat lah gitu ya. Cuman memang nggak bisa seperti dulu lagi, karena ketika dia tahu memang nggak kayak dulu lagi sih. Dari caranya dia ngeliat aku, terus balas chat aku juga, dia lebih pasif daripada sebelumnya. Tapi kalau masalah menjalin sih meskipun tidak seperti dulu lagi. Suka sama orang jarang, kayak cuma sekali doang waktu itu, terus mau confess ke siapa, orang nggak ada orang yang disuka gitu. Pertimbangannya juga kalau suka sama orang mau confess atau enggak, lihat hubungannya sih. Takutnya misalnya malah jadi jauh setelah confess kan, mending enggak. Pengalaman gue sih, gue selalu confess ya. Mendingan pertimbangan gue, kalau mendingan lu keluarin aja unek-unek lu sih, biar itu keluar saat itu gitu loh. Karena kan kalau feeling ya feeling sih, cuman feeling aja itu bakal hilang sih menurut gue. Tapi daripada kalau lu pendem, itu lebih lama hilangnya menurut gue. Kalau misalnya feelingnya lu pendem, terus lu lihat si misalnya orang yang lu suka sama orang lain, kan lebih sakit kan. Jadi ya nggak ada yang happy ending, lebih opsinya itu yang bisa lo pilih yang less painful aja sih, nggak ada yang happy ending gitu. Udah bisa move on atau belum? Jelas udah lah ya, masa nggak bisa move on terus. Caranya gimana? Kalau dulu aku nyibukin diri sama kesibukan, ya cari kesibukan lah intinya biar bisa ngelupain kayak gitu. Sebenarnya sudah sih, cuman memang waktunya berapa lama, mungkin ketika sudah kapan waktu itu ya, kayaknya sekitar setahun deh gitu. Jadi dalam waktu setahun sejak aku nyatain gitu ya dari friendzone ini, memang masih ada rasa sakitnya sih. Setiap kali aku ingat dia selalu gimana ya, kayak panas aja gitu di hati gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu bisa mulai hilang rasanya, meskipun memang harus aku akui memang nggak bisa sepenuhnya aku lupa sama dia. Soalnya ya gimana ya, sudah 1,5 tahun itu kan bareng-bareng, tahu-tahu sudah harus pisah gitu. Jadi nggak mungkin, kalau menurut aku nggak mungkin bisa lupa, tapi menghilangkan rasa itu bisa. Oke, kalau soal move on, pastinya ya bisa move on dan
dan sampai sekarang juga udah move on, soalnya udah lama banget, udah sekitar 3 tahunan gitu. Dan cara move onnya ya nggak ada sih, aku ngelakuin apa yang aku suka aja, hobi aku biasa-biasa aja gitu, kayak yang nggak terlalu nganggap gimana gitu. Selalu berhasil sih gue. Kalau kata orang tuh cara-cara basi itu menyibukkan diri sendiri gitulah, fokus on yourself. Benar sih itu bisa, tapi mungkin lebih lama. Tapi kalau cara gue gimana ya, agak toksik sih. Gue sih karena again trust issue yang gue udah mention sebelumnya, ya bikin gue kalau ada pacar gue selalu siapin plan B gitu. Lu ngerti kan plan B gimana? Ya ngerti lah gitulah. Jadi ya lebih enak ada orang yang bantuin lu nge-heal gitu sih. Gitu dari gue. Udah bisa move on. Caranya ya gampang sih. Tinggal fokus sama diri sendiri, meningkatkan kelebihan dan mengurangi kekurangan yang ada. Nggak usah mikirin yang udah berlalu, fokus aja sama yang belum tercapai di depan. Gitu sih, aku lebih fokus ke diri sendiri, mencintai diri sendiri lebih daripada yang sebelumnya. Udah dong, udah bisa move on lah. Kenapa? Maksudnya gimana? Karena ya udah lama banget. Ya masa nggak move on udah lama. Terus cara move onnya adalah lost contact. Lost contact itu adalah cara move on terbaik. Karena lu nggak perlu ngeblok, nggak perlu, ya semuanya deh, pokoknya nggak perlu ngeblok kontak. Terus ya udah, nggak berhubungan dengan sendirinya. Gitu. Udah bisa belum ya? Kayaknya udah sih, cuma kadang-kadang suka ya, wajar lah ya, kadang suka keingat belakangan gitu. Cara move on sih gampang, kayak basa-basi orang sibukin diri. Tapi kalau cara gue sendiri, banyakin aja kepanitiaan terus, kayak gak ada waktu buat diri lu, gak ada waktu buat orang lain, kayak ya udah move on.